Suara gimana? Cek suara. Maaf, dari tadi saya bicara nggak ada suara katanya ya. Oh iya, mohon maaf, saya sampaikan, mungkin saya ulang lagi. Mohon maaf saya kalau bila ada para sahabat-sahabat atau pemirsa yang mengetik untuk di bawah, saya tidak sempat membacakan ataupun saya tidak melihat karena memang saya hanya kemarin fokus untuk menyampaikan saja para pemirsa. Di mana saya pun sudah berjanji di salah satu video saya, mungkin nanti di live itu saya akan membahas tentang desa dan kepala desanya. Jadi lika-liku kehidupan desa dan kepala desanya serta program-program di desa. Tapi saya mohon maaf saya belum bisa sampaikan hari ini. Saya cuma karena baru pulang juga ini para pemirsa dari luar dan kebetulan saya sedang cek kan ada informasi bahwa alhamdulillah, intinya alhamdulillah saja saya bahasakan. Kebetulan juga saya lihat, mungkin saya bahasakan saja untuk wilayah Bandung. Saya membutuhkan orang-orang yang bisa magang di dunia hukum. Lalu saya juga punya perusahaan persnya, kalau ada yang bersedia silahkan nanti WA. Dan saya juga sampaikan mohon maaf untuk saya tidak menerima telepon langsung karena dengan adanya WA itu ada tim yang akan melihat, bukan saya langsung. Dan mungkin ada nomor saya, kadang-kadang saya juga pegang itu nomor, tapi ada saya dengan nomor yang lain. Mungkin kalau para pemirsa ingin tahu apa yang saya sedang cek-cek lagi hari ini saya kasih lihat dengan kamera belakang gimana caranya ya. Saya sedang ngecek perkembangan kamera putar. Nah, ini mungkin terlihat ya oleh para pemirsa ya. Ini ada satu lagi perusahaan saya. Mungkin terbaca, mudah-mudahan untuk di HP masing-masing para sahabat pemirsa terbaca ya. Nah, ini yang sedang saya ini kan. Jadi ini saya juga masih membutuhkan banyak, terutama untuk wilayah Jawa Barat. Terutama magang dan juga yang sudah advokat resmi pun bisa kita bergabung nanti. Jadi kita apa saja daripada ini, mungkin lama ini setelah 4-5 tahun saya di Jabar baru saya perkenalkan ini. Tinggal dibaca saja ya. Ini alhamdulillah walaupun baru muncul, alhamdulillah sudah ada nih. Jumlah angkanya 102. Ini saya kasih tanda kursor nih, 102 klien saya, lebih lah. Alhamdulillah 22% lagi yang belum, tapi 98% nih terselesaikan. Ya walaupun saya sendiri juga ikut-ikut, tapi sebelum saya mempunyai ini juga saya sering secara pers juga berkawan dengan teman-teman hukum saya yang juga dulunya juga mantan jurnalis. Kalau saya tidak mau mengatakan saya mantan jurnalis, saya masih jurnalis. Saya hanya mendirikan perusahaan, saya menyediakan satu lapangan pekerjaan bagi para ahli-ahli hukum dan juga satu perusahaan pers untuk para penulis-penulis yang tidak menjualkan harga dirinya. Alhamdulillah. Nah, di sini saya kasih lihat, jadi ada ligitasi dan sengketa hukum korporasi investigasi yang kita tangani, legal competition, regulatory affairs, hukum pajak dan perpajakan. Jadi kalau ada para pemirsa punya perusahaan-perusahaan yang terkendala dengan pajaknya atau tidak pahami pajak, bisa hubungi saya nanti di salah satunya yang di Lapor News ini, dan juga sebetulnya namanya itu ada Oke nih Bos, sebetulnya itu juga saya agak lebih ini kan ke arah perdagangan, tapi mungkin beberapa orang perkenalkan saja hukumnya tapi bisa berdagang juga kan, katanya bisa. Jadi makanya saya sering mengetes di Lapor News
untuk jadi dagang-dagang, memperkenalkan perdagangan orang-orang Indonesia kan, dan produk-produk yang sudah saya pilihkan. Jadi bisa dilihat nanti di showcase saya dan showcase Okeni Bos, yang saya sedang belajar juga untuk merubah namanya menjadi ini, mudah-mudahan bisa dirubah, bukan lagi Okeni Bos. Ya, jadi tentang kontrak legalitas, alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Nah, jadi kalau ini kebetulan di foto saya sendiri ya kan. Testimonialnya, aduh saya malu mau kasih lihat. Mohon maaf ini suara saya agak-agak serak. Ya serak karena saya sering keluar kadang berteriak-teriak. Yang saya kadang ketawa sendiri dengan setelah saya keluar, kenapa saya harus berteriak-teriak gitu kan. Itu para pemirsa. Oke, saya tidak mau kasih lihat lagi, tapi intinya mungkin mohon maaf juga bagi teman-teman yang dulu tuh pernah saya sering berkunjung di Komalnya atau apa kan, bahkan dengan teman-teman yang sudah selalu memakai nama-nama atau gelar-gelar panjangnya. Kalau saya lebih suka dipanggil SDTT saja, sekolah dasar tidak tamat. Mohon maaf ya, artinya saya hanya cuma memberikan satu informasi setelah lama kita tidak pernah berjumpa, mungkin masih sering ngintip-ngintip setiap saya live di luaran, tidak masuk, dan pernah satu ngobrol di Komal. Ya intinya saya cuma berpesan, tidak ada gunanya kita punya ilmu dan gelar berderet-deret ketika satu saja tidak bisa diaplikasikan ilmu tersebut. Makanya orang tua bijak dulu mengatakan begini, para sahabat pemirsa, ilmu itu bebannya jauh lebih berat daripada beban kehidupan manusia lainnya, karena ilmu itu harus teraplikasikan secara nyata dan baik, bukan untuk keburukan tapi untuk kebaikan atau kebenaran. Jadi ketika kita melakukan kesalahan dalam ilmu, timbangannya jauh lebih berat daripada orang yang tidak berilmu. Lalu ketika kita melakukan kebenaran di dalam ilmu kita pun mendapatkan juga timbangan yang lebih berat dibandingkan yang tidak berilmu. Nah, yang sangat disayangkan sekarang, Indonesia ini boleh dikatakan mungkin gudangnya orang-orang berilmu, tapi ilmu yang kebanyakan tidak memakai hati. Dan ketika muncul orang-orang yang memakai hati, bahkan menjadi pemimpin yang memakai hati, menjadi aneh di mata orang-orang yang hanya terbiasa mengandalkan teori logika dengan akalnya saja. Hatinya dibuang. Padahal hidup ini adalah kita ini harus selaras antara akal dan hati. Berdasarkan ilmu psikologi saja gitu ya, bukan saji. Ilmu psikologi itu mengatakan bahwa saraf manusia itu berbentuk alif, dan itu ada namanya otak kanan dan otak kiri. Ketika seseorang manusia sudah mampu menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kirinya, artinya sudah terlibat juga hatinya. Itulah yang disebut manusia. Jadi kalau yang belum mampu menyelaraskan otak dan hatinya, hati dan otaknya, itu boleh dikatakan masih semi-semi manusia. Itu yang cuma saya bahasakan. Jadi kalau mau tahu kebenarannya silahkan bertanya saja dengan para ulama, karena saya bukan ulama ya, para sahabat pemirsa. Tapi kita hanya terus mencoba mencari jati diri dan sebagai manusia kita lakukan saja kebaikan-kebaikan, walaupun diterima oleh orang lain atau tidak, jangan dipusingkan, karena kita hanya melakukannya untuk Tuhan saja, bukan untuk sesama manusia. Karena kehidupan dan di alam dunia dengan alam nanti itu beda sekali. Tapi intinya adalah satu bahasa yang dibahasakan oleh orang tua zaman dulu yang arif bijaksana mengatakan, jangan pernah berlebihan. Itu yang perlu dipahami.
ketika terlalu berlebihan, ya berlebihan, bahkan terlalu berlebihan, ibaratnya saya bahasakan adalah gula dan semut. Wow, saya nggak mungkin jelaskan lah karena para pemirsa ini mungkin sudah memahami. Jadi banggalah menjadi orang yang tidak berilmu dibandingkan menjadi orang berilmu. Tapi tidak berilmunya jangan betul-betul kosong ilmunya. Sama kita punya gelar tapi tidak bisa melakukan apa-apa, itu lebih berat beban siksaannya, amal kebaikan dan keburukannya. Allahu Akbar. Dan terima kasih yang sudah bantu tap-tap, dan terima kasih juga yang sudah mendaftar, dan yang tadi di luar sudah baru masuk, terima kasih. Saya tidak terlalu panjang, saya hanya sedang mengecek sudah berapa persen keberhasilan daripada tim. Ternyata saya sudah lihat 2% lagi, cuma ya kita sedikit lah karena kan baru ya kan, tidak seperti yang lain udah bertahun-tahun udah ini, sedangkan saya juga memperkenalkannya baru. Nah, baru kali ini nih saya kasih lihat nih, selama saya bicara di YouTube membahas kasus Subang apapun juga saya tidak pernah pakai, dan lihat di TikTok selama ini pun tidak pernah, tapi hari ini karena selalu saya didesak, saya kasih lihat sedikit saja. Itu ajalah. Intinya saya berbicara berdasarkan gelar saya sekolah dasar tidak tamat, tapi kapasitasnya adalah SHMA atau gelar panjang-panjang lainnya. Mungkin itu aja bahasa saya lah. Mau didengar syukur, tidak didengar syukur, mau dipercaya syukur, tidak dipercaya syukur. Tapi ketika dilakukan akan terasa perbedaannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi janganlah juga bangga dengan apa yang namanya gelar-gelar, bahkan sampai berbohong pakai ijazah-ijazah yang katanya ya mungkin sudah tahu ya, yang lagi semarak-semarak itu. Kita mengaku saja sebagai sekolah dasar tidak tamat tapi punya kapasitas adalah seorang ahli. Daripada kita mengaku seorang ahli tapi kapasitas bukan seorang ahli, mana yang dipilih? Itu saja para pemirsa. Apalagi juga di TikTok ini kadang-kadang saya ketawa nih. Wow, ternyata ketika di Zoom saya ketemu lagi nih. Ada Zoom itu maksudnya ketika kita sedang ngobrol rame-rame, bukan Zoom kamera, bukan ya. Ternyata ini juga ada di TikTok. Akhirnya kita saling ketawa aja. Wah, ternyata kamu lagi. Ketemu juga di sini kan gitu. Jadi akhirnya ya yang sudah tahu ya ketawa-ketawa aja, sama-sama diam-diaman aja, menyimpan rahasia-rahasia, tapi kita ada pelan-pelan satu grup. Kita saling support bagaimana negara ini bisa diwariskan kepada anak cucu ke depannya, itu bukan dalam keadaan negara yang rakyatnya miskin. Rakyat ini terjajah dengan bangsa sendiri, bahkan bangsa asing, ya kan? Tapi rakyat yang negara ini menjadi tuan di atas negaranya sendiri. Mungkin itu aja bahasa saya para pemirsa. Sebetulnya kalau mereka yang pernah saya bantu hanya dengan melalui telepon saja, ketika mereka jeli, mereka kan seharusnya berpikir, loh, ketika saya bantu begini kok tiba-tiba hanya dengan telepon betul-betul ada perubahan, harusnya berpikir. Tapi sayangnya banyak orang tidak berpikir, dianggap biasa saja. Itu aja yang saya sampaikan. Sebetulnya di TikTok ini ada orang-orang hebat yang pernah saya bantu dengan telepon ketika mereka sedang di lapangan, ketika mereka ada kesulitan di lapangan, bahkan ketika live saya akan telepon, saya minta kirimkan nomor teleponnya, saya telepon, terbantu mereka kan gitu. Tapi ya itulah, saya cuma ketawa aja lah karena memang saya memposisikan di barat angin yang akan selalu bertiup mencari pelabuhan baru. Pelabuhan yang rusak diperbaiki, setelah itu ya berlayar lagi. Cuma itu aja bahasa saya simpel. Dan sini juga kebetulan sedang tes live karena saya ditegur terus. TikTok juga ngasih apa terus, apa namanya, pemberitahuan terus
bosan sendiri saya sampai sakit baru keluar ini. Lalu saya dapat informasi sambil cek-cek iseng-iseng lah kan. Jadi makanya saya butuh sekali lagi, mungkin kalau ada untuk wilayah Jawa Barat yang sedang sekolah hukum atau sudah baru menjadi advokat atau sudah menjadi advokat, ayo gabung di perusahaan saya untuk wilayah Jawa Barat, di mana saya kasih lihat masih ada yang mati, artinya tidak dihidupkan komputer-komputer saya, karena ini komputer khusus hukum. Kalau terlihat ada tulisannya di bawah itu, ada saya tempel. Oh, apalagi itu yang masuk file. Untung langsung tercegah. Oke, terima kasih para pemirsa. Saya pamit dulu ya. Jangan sampai semuanya tahu, tapi kenalilah saya adalah orang yang suka dengan sandal jepit, suka pakai baju robek, dan gelar saya adalah SDTT, Sekolah Dasar Tidak Tamat, tidak lebih dan tidak kurang. Karena dunia ini fana, para pemirsa. Jadi bukan sebenarnya dunia kita ini, saya mungkin pernah bahasakan di video saya, ibaratnya seperti menunggu antrian bis, para pemirsa. Jadi bis kita ini, kita semua saling menunggu bis mana yang akan membawa kita nanti, dan apakah modal kita untuk jadi orang kaya di alam berikutnya itu sudah cukup. Karena kekayaan sebenarnya bukan ada di dunia fana sekarang. Walaupun kamu punya pangkat tinggi, jenderal, presiden, orang terkenal seluruh dunia, tapi ini hanya dunia sementara. Belum tentu kamu jadi orang kaya yang sebenarnya nanti di alam akhirat nanti. Karena yang sebetulnya dicari adalah ketika kita hidup selamanya, bukan mati, hidup, lahir lagi. Ini namanya dunia fana, kalau yang belum paham dengan namanya dunia fana. Mungkin sekian dulu yang Abah Davi sampaikan sebagai pengamat, sebagai tukang kritik, tukang saran, dan tukang pemberi solusi, tapi bukan omon-omon. Terima kasih semuanya. Atau ada yang minta bukan pakai live untuk balikan ke wajah lagi, oke lah, putar kamera lagi. Oke, sekian dulu yang Abah Davi sampaikan, karena juga live tes uji coba khusus di TikTok. Saya sedang mempelajari untuk pemakaian di aplikasi lainnya. Oke, bye-bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya. Ayo kita berjuang dan kita jaga para pemimpin yang baik, dan kita singkirkan para pemimpin yang tidak baik, agar negara ini diwariskan betul-betul kepada anak cucu orang asli, bangsa asli, dan cinta asli kepada anak cucu Indonesia, bukan kepada yang lain dan para penjahatnya. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.